Halo semuanya, balik lagi di Acul SW Studio karena seni itu bebas ya. Hari ini kita mau belajar lagi, belajar bareng lagi. Gue bacain, lu denger, gue belajar, lu juga belajar, kita semua belajar. Nah hari ini gue mau bahas soal kemarin, soal naiknya Solana, XRP sama Cardano. Tiba-tiba itu karena secara nggak sengaja atau sengaja ya, Presiden Donald Trump masukin ketiga aset ini ke dalam cadangan kripto strategisnya Amerika Serikat. Ini beritanya. President Trump announcing the creation of a strategic crypto reserve. Mackenzie Sagalos joins us now with all the details. Mackenzie, it's interesting because in this Truth Social post over the weekend, he cited his January executive order, and that seemed to ignite the rally. No, it did. And this is really building upon what he said in January. He says that this new national crypto reserve will include Bitcoin, Ethereum, and a trio of high volatility tokens, Solana, XRP, and Cardano. He's calling it a move to elevate the industry after what the president described as years of corrupt attacks under the Biden administration. Now, unlike traditional reserves of gold, petroleum, or grain, commodities accumulate. Nah, itu dia beritanya ya, teman-teman. Jadi hari ini gue mau langsung bacain aja lewat postingan ChatGPT. Gue cari, yuk kita belajar bareng-bareng. Pada awal Maret 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan cadangan kripto strategis yang mencakup berbagai aset kripto termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple, dan Cardano. Langkah ini bertujuan menjadikan Amerika sebagai ibu kota kripto dunia dan mendukung pertumbuhan industri aset digital. Pemilihan XRP, Solana, dan Cardano sebagai bagian dari cadangan strategis didasarkan pada beberapa pertimbangan. 1. Inovasi teknologi dan skalabilitas. Solana dikenal dengan kecepatan transaksi tinggi dan biaya rendah, menjadikannya platform yang menarik untuk aplikasi terdesentralisasi atau dApps dan keuangan terdesentralisasi atau DeFi. Cardano menawarkan pendekatan ilmiah dalam pengembangan blockchain dengan fokus pada keamanan dan skalabilitas. Kedua platform ini menunjukkan potensi untuk mendukung infrastruktur digital yang efisien. 2. Peran dalam sistem keuangan. XRP yang dikembangkan oleh Ripple dirancang untuk memfasilitasi transaksi lintas batas dengan cepat dan efisien. Integrasi XRP dalam cadangan strategis dapat meningkatkan efisiensi sistem pembayaran internasional Amerika. Nah, jadi si Solana itu karena cepat ya, murah, terus dulu ya berisi. Cardano itu aman dan skalabilitas. Nah, jadi si Solana itu cepat, murah, Cardano itu aman, skalabilitas, dan kalau XRP digunainnya buat keuangan. 3. Diversifikasi cadangan. Dengan memasukkan berbagai aset kripto seperti XRP, Solana, dan Cardano, Amerika berupaya mendiversifikasi cadangan strategisnya, mengurangi ketergantungan pada satu jenis aset, dan memanfaatkan berbagai inovasi dalam ekosistem kripto. Namun, keputusan ini juga menimbulkan kritik. Beberapa pendukung Bitcoin berpendapat bahwa memasukkan altcoin yang lebih spekulatif dapat mengurangi nilai cadangan Bitcoin. Mereka menyarankan agar cadangan strategis lebih berfokus pada Bitcoin sebagai penyimpan nilai utama. Secara keseluruhan, pemilihan XRP, Solana, dan Cardano mencerminkan upaya pemerintah Amerika untuk mengakui dan memanfaatkan berbagai inovasi dalam teknologi blockchain, sambil mempertimbangkan peran strategis aset-aset ini dalam sistem keuangan global. Ya, jadi orang-orang Bitcoin Maxi itu lagi pada puyeng ya, kenapa dimasukin sama Amerika tuh altcoin yang fluktuatif ini ya. Walaupun kita nggak tahu di baliknya apa. Nah, habis itu gue langsung tanya lagi, coba jelaskan lebih detail ya di ChatGPT, dan ini jawabannya. Keputusan Donald Trump memasukkan XRP, Solana, dan Cardano ke dalam cadangan strategis Amerika Serikat menunjukkan visi jangka panjang dalam mengadopsi teknologi blockchain. Berikut beberapa poin lanjutan yang memperjelas alasan dibalik keputusan ini. Kita lanjut tadi ya, nomor 4, dukungan terhadap inisiatif regulasi kripto. Sejak awal pemerintahannya,
Trump memiliki pendekatan yang lebih ramah terhadap kripto dibanding administrasi sebelumnya. Dengan memilih XRP, Solana, dan Cardano, Amerika menunjukkan niat untuk menciptakan kerangka regulasi yang mendukung inovasi sambil menjaga stabilitas keuangan. XRP dan Ripple telah terlibat dalam berbagai pertempuran hukum dengan SEC, dan pemilihannya menjadi sinyal bahwa Amerika ingin memberikan kepastian hukum bagi aset digital ini, ya. Oke. Solana dan Cardano juga semakin mendapatkan perhatian regulator sebagai blockchain yang berorientasi pada skalabilitas dan transparansi. Jadi kemungkinan besar kalau Solana emang benar-benar jadi itu dimasukin dan udah resmi gitu ya, resmi banget itu meme coin bakalan menggila sih kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Nomor 5, pengurangan ketergantungan pada dolar tradisional dan sistem SWIFT. XRP terkenal karena efisiensi transaksinya dalam mentransfer lintas batas, yang dapat menjadi alternatif bagi sistem SWIFT yang selama ini mendominasi transaksi internasional. Karena XRP udah digunain di berbagai macam bank ya. Dengan memasukkan XRP ke dalam cadangan strategis, Amerika bisa mengeksplorasi opsi untuk memproses pembayaran internasional dan lebih cepat dan murah, terutama dalam menghadapi negara seperti Cina yang mendorong mata uang digitalnya sendiri. Oke. Buat melawan Cina juga ya. Nomor 6, kompetisi dengan Cina dalam teknologi blockchain. Cina telah berinvestasi dalam teknologi blockchain dan meluncurkan yuan digital. Dengan memasukkan Solana dan Cardano ke dalam cadangan strategis, Amerika dapat menunjukkan bahwa mereka mendukung pengembangan blockchain publik yang lebih desentralisasi dibanding pendekatan Cina yang lebih tersentralisasi. Mendorong inovasi berbasis smart contract dan DeFi yang akan memberikan Amerika keunggulan dalam ekonomi digital global. 7. Respon terhadap dominasi Bitcoin atau BTC dan Ethereum atau ETH. Meskipun Bitcoin dan Ethereum tetap menjadi bagian utama dari cadangan strategis, pemilihan XRP, Solana, dan Cardano mencerminkan keinginan untuk mendiversifikasi kepemilikan aset digital. Bitcoin lebih dilihat sebagai aset penyimpan nilai seperti emas digital, tetapi tidak ideal untuk transaksi sehari-hari karena biaya dan kecepatan transaksinya. Bitcoin lebih besar karena jadi lebih lambat dan lebih mahal. Ethereum menghadapi tantangan skalabilitas meskipun ekosistemnya luas. Ethereum juga semakin mahal di gas fee-nya. Solana menawarkan kecepatan lebih tinggi. XRP menawarkan solusi pembayaran global dan Cardano menawarkan pendekatan akademik yang lebih aman dan berkelanjutan. Oke, kita di ujung kesimpulannya. Keputusan ini bukan hanya tentang memilih 3 aset kripto, tetapi lebih kepada strategi Amerika dalam mempertahankan kepemimpinan global di bidang teknologi blockchain. Dengan menambahkan XRP, Solana, dan Cardano ke dalam cadangan strategis, Amerika tidak hanya mempersiapkan diri untuk era ekonomi digital, tetapi juga berusaha untuk menyeimbangkan dominasi Bitcoin dan Ethereum dalam ekosistem kripto global. Namun langkah ini masih menuai kritik, terutama bagi komunitas Bitcoin yang melihat diversifikasi ini sebagai bentuk pelemahan terhadap BTC sebagai penyimpan nilai utama. Tetapi dari perspektif strategis, pemilihan aset ini menunjukkan pendekatan pragmatis dalam memanfaatkan berbagai keunggulan teknologi blockchain demi kepentingan nasional Amerika. Ya, kita juga nggak tahu ya maksudnya. Kalau tadi kan tuh dari ChatGPT ya, gue bacanya, tapi kita juga nggak tahu di belakangnya itu sebenarnya tujuan utamanya apa. Karena yang kita tahu XRP itu pertamanya itu ngedukungnya Kamala ya kan. Setelah Presiden Trump menang, dia putar balik jadi ngedukung Trump, ngasih sumbangan uang kripto kepada Trump. Jadi mungkin di belakangnya itu ada siasat kungfu atau cara-cara mereka ya. Tapi overall dari semuanya, dari 3 kripto ini, ya itu buat nge-backup Bitcoin aja sih kalau menurut gue ya. Jadi si Solana itu bisa membantu kecepatannya, jadi buat teknologinya doang. Jadi Bitcoinnya itu buat penyimpan nilai kayak emas gitu ya.
asetnya. Nah, ketiganya tadi itu si Solana lebih cepat buat bantuin kecepatan transaksi, buat meme coin juga. Katanya sih semua bagian daerah-daerah di Amerika gitu bakalan bikin meme coin, bakalan bikin ada koinnya. Terus kalau si XRP buat keuangannya dan Cardano buat keamanannya, kayak gitu yang menurut gue tahu ya. Menurut kalian gimana? Terus yang kemarin ngambil XRP, Solana, Cardano selamat pada naik tuh kemarin. Mungkin sekarang juga lagi turun lagi, tapi kalau udah diresmiin mungkin bakalan to the moon ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di belajar bareng lagi. Sampai ketemu lagi, dadah.